Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmayani dengan NIM 24051080240240, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas Manajemen Pendidikan Islam H. Dosen pengampu Ibu Herni Irmayani, MPD. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang paham integralistik dalam Pancasila. Definisi dan hubungan integralistik dalam Pancasila. Integralistik merupakan suatu pendekatan atau konsep yang mengutamakan pemahaman dan penanganan suatu hal secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam konteks yang lebih luas, integralistik mengacu pada penggabungan berbagai aspek, elemen atau dimensi yang saling terkait untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Teori integralistik mengartikan bahwa negara bukan berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi atau golongan, melainkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu cita yang terdapat dalam Pancasila adalah cita integralistik yang secara khusus tertuang dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan, sedangkan Indonesia yang dimaksudkan dalam sila ketiga ini mengandung makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah tersebut. Jadi Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menganut teori keberagaman yang integralistik. Hal ini diketahui dari penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menegaskan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Masing-masing sila tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri. Pancasila bersifat integralistik karena didasari dengan berbagai hal, salah satunya terkait teori ideologi. Integralistik yang dimaksud menjelaskan terkait paham hakikat negara yang dilandasi oleh konsep kehidupan bernegara. Hal itu pertama kali digagaskan oleh Profesor Dr. Supomo dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945. Menurut Supomo, negara integralistik menjelaskan tentang kerangka terkait hubungan antara masyarakat dengan pengusaha negara. Dari kedekatan hubungan tersebut, maka Indonesia dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan didukung oleh rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Hubungan integralistik dalam Pancasila dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pertama, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Keseluruhan sila itu menggambarkan adanya paham persatuan atau integralistik sangat sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, hubungan antara negara dengan Pancasila yang tidak dapat dipisahkan. Negara dengan Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling mempengaruhi, di mana masing-masing sila saling berkaitan, sebab keseluruhan sila menggambarkan adanya paham persatuan dan integralistik. Ketiga, Pancasila merupakan wujud dari teori integralistik karena nilai-nilai yang menggabungkan berbagai kepentingan kelompok, agama, dan daerah dalam satu kesatuan. Ciri-ciri tata nilai integralistik. Tata nilai integralistik adalah konsep yang menekankan harmoni dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai ini menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta menciptakan keseimbangan antara individu, kelompok, dan negara. Dalam sistem integralistik, seluruh elemen masyarakat berfungsi sebagai bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan, layaknya organ-organ dalam tubuh manusia yang saling mendukung dan melengkapi. Berikut adalah penjelasan
mendalam dari setiap tata ciri nilai integralistik. Pertama, bagian atau golongan yang terlibat berhubungan erat dan merupakan kesatuan organis setiap elemen dalam masyarakat, saling berhubungan dan berperan sebagai bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seperti tubuh manusia yang setiap bagiannya memiliki fungsi penting. Yang kedua, tidak terjadi situasi memihak pada golongan yang kuat atau tidak penting. Tidak ada kelompok tertentu yang diistimewakan atau mendominasi suatu kelompok, mendapatkan perlakuan yang sama dan kerangka keadilan sosial. Yang ketiga, tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas hak-hak kelompok. Hak-hak kelompok mayoritas dan minoritas dihormati secara seimbang, sehingga tidak ada penindasan atau kelompok terhadap yang lain. Yang keempat, saling menolong, membantu dan kerjasama budaya membantu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menegaskan pentingnya solidaritas sosial dan sistem integralistik. Yang kelima, berdasarkan kasih sayang, pengorbanan, dan kerelaan, sikap kasih sayang dan rela berkorban demi kepentingan bersama menjadi dasar hubungan anggota bermasyarakat dalam sistem ini. Implementasi tata nilai integralistik dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, tata integralistik menekankan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa implementasi nyata dari tata nilai integralistik dalam masyarakat. Yang pertama, gotong royong sebagai nilai sosial di Indonesia. Gotong royong adalah wujud nyata dari konsep integralistik dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Sebagai nilai budaya yang mengutamakan kerjasama dan kebersamaan, gotong royong menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi. Setiap individu berpartisipasi dan berkontribusi demi mencapai tujuan bersama, mencerminkan harmoni antara individu dan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa kesejahteraan bersama merupakan prioritas utama sehingga menciptakan solidaritas dan rasa tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, gotong royong memperkuat ikatan sosial dan membangun fondasi kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera. Yang kedua, kebijakan negara yang mementingkan keseluruhan rakyat. Misalnya dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur dan program jaminan kesehatan, merupakan contoh nyata implementasi teori integralistik dalam tata kelola negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa memihak pada kelompok tertentu. Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan misalnya tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat secara merata. Dengan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dan inklusivitas, pemerintah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap manfaat pembangunan. Yang ketiga, pemilihan umum dan representasi politik. Dalam demokrasi Pancasila yang berlandaskan konsep integralistik, pemilihan umum memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar memenangkan partai atau individu tertentu. Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat secara kolektif dengan menghasilkan pemimpin dan kebijakan yang mencerminkan kepentingan nasional. Sistem ini menekankan pentingnya menjaga harmoni dan persatuan bangsa, sehingga demokrasi diharapkan tidak menimbulkan perpecahan, melainkan memperkuat solidaritas dan integrasi nasional. Prinsip ini sejalan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang menekankan bahwa seluruh komponen bangsa harus bersatu demi kepentingan bersama. Selain itu, dalam demokrasi Pancasila,
pemilihan umum tidak boleh didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu yang dapat merusak keseimbangan sosial. Semua pihak baik mayoritas maupun minoritas harus dihormati dan dilibatkan dalam proses politik. Yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan wujud nyata dari teori integralistik karena nilai-nilainya menggabungkan berbagai kepentingan kelompok, agama, dan daerah dalam satu kesatuan yang utuh. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya seperti persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa kepentingan individu maupun kelompok tidak berdiri sendiri melainkan diharmoniskan dalam kerangka negara demi mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan ideologis yang mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia, mencegah dominasi satu kelompok yang lain, dan memastikan setiap elemen masyarakat mendapatkan perlakuan adil dan setara. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.